Otoritas Ibu Kota Negara atau IKN menerima 24 perjanjian investasi dan 5 nota kesepahaman dengan perusahaan asal Jepang. Perjanjian kerjasama IKN dan Jepang itu ditandatangani oleh Kepala Otorita IKN di Hiroshima, Jepang 21 Mei lalu. 5 perusahaan Jepang yang menandatangani MOU yaitu perusahaan yang bergerak di sektor perbankan, keuangan, infrastruktur, dan konstruksi. Kerjasama ini disepakati di sela-sela rangkaian agenda konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 yang kala itu juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Berbicara tentang kerjasama investasi Indonesia-Jepang, negara Sakura itu bukanlah partner bilateral baru bagi Indonesia. Jepang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi investor infrastruktur Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Next Policy, Fitra Faisal Hastiadi, langkah Jepang berinvestasi di IKN merupakan bagian dari strategi makroekonomi mereka di ASEAN. Karena Jepang sedang ketar-ketir di tengah gempuran investasi Tiongkok di ASEAN dalam beberapa tahun terakhir. Dalam waktu 10 tahun terakhir, Tiongkok berhasil melampaui Jepang dalam hal investasi di Indonesia dan ASEAN. Sehingga untuk mempertahankan basis regionalnya di ASEAN, Jepang memilih IKN untuk mengembalikan posisi mereka sebagai investor utama di ASEAN. Maka ketika Jepang melakukan komitmen MOU masuk ke IKN, ini adalah sebenarnya bagian dari grand design Jepang untuk kemudian mengamankan posisinya di ASEAN melalui jalan Indonesia yang menjadi de facto leader dari ASEAN. Dan ketika Jepang menjadi pihak pertama yang kemudian salah satu pihak yang pertama kan untuk kemudian menandatangani komitmen-komitmen atau MOU tersebut, ini akan menjadi semacam first mover advantage karena mereka sudah sekian langkah kalah dari China dalam konteks misalnya EV, electric vehicle. Ya. Menurut Fitra, meski tujuan Jepang berinvestasi adalah untuk keuntungan mereka, investasi Jepang di IKN merupakan hubungan simbiosis mutualisme bagi kedua negara. Sebab investasi Jepang dapat meningkatkan kepercayaan negara lain untuk ikut berinvestasi di IKN. Hal itu terbukti dengan masuknya 223 Letter of Intent atau LOI ke Otorita IKN. Jepang masih menjadi negara dengan pengajuan LOI terbanyak, yakni 26. Kemudian diikuti beberapa negara Asia seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Ada juga LOI yang dilayangkan oleh Jerman, Spanyol, Finlandia, Amerika Serikat, Kanada, dan Luxembourg. Sementara 106 sisanya berasal dari perusahaan dalam negeri. Pemerintah pun memberikan banyak kemudahan investasi dan insentif bagi negara yang ingin berinvestasi di IKN. Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 yang merupakan PP tentang kemudahan berusaha dan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Dan situ saat ini adalah merupakan paket insentif yang paling atraktif yang ada di Indonesia saat ini. Mulai dari adanya hak atas tanah, misalkan hak atas tanah yang diberikan adalah hak guna usaha dan hak guna bangunan atau HGU dan HGB yang masing-masing berjangka waktu sampai 95 tahun dan 80 tahun, dan itu bisa diperpanjang. Menurut Fitra, Jepang masih menjadi investor yang paling menjanjikan sebab Jepang sangat unggul dalam merealisasikan investasinya. Bahkan dibanding negara maju seperti Amerika Serikat. Meski demikian, Fitra mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam tawaran Jepang, mengingat Indonesia memiliki utang yang cukup besar terhadap negara matahari terbit itu. Iya, jadi selama ini memang kalau kita mengevaluasi, kalau kita boleh mengevaluasi arah investasi maupun utang Jepang. Jadi kalau kita bicara peringkat utang bilateral negara ke negara, itu kan Jepang yang paling besar ya, di Indonesia. Nah, salah satu mungkin kelemahan atau hasil evaluasinya dari arah investasi atau hubungan ekonomi dengan Jepang adalah ya mereka cenderung lebih dominan ya, karena potensi keuntungannya jauh lebih banyak didapatkan oleh Jepang karena memang ya kita
dalam beberapa tahun ke belakang itu agak di bawah posisinya. Menurut Fitra, posisi Indonesia yang saat ini telah melebarkan kerjasama dengan sejumlah negara lain seperti Tiongkok harusnya bisa menjadi senjata Indonesia untuk tidak tunduk pada tawaran Jepang yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Tim Liputan CNN Indonesia.